Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Ustadz, tempat belajar agama Islam. Baik, kali ini kita akan memasuki bab keempat tentang puasa. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Nah, puasa sendiri artinya adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar, mulai dari subuh, sampai dengan tenggelamnya matahari atau maghrib. Nah, puasa itu ada 3, puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa haram. Puasa wajib itu harus dilakukan, contohnya puasa di bulan Ramadan, kemudian puasa nazar, kemudian puasa kafarat. Yang kedua ada puasa sunnah. Puasa sunnah ini boleh dilakukan, dapat pahala kalau dilakukan. Kalau tidak dilakukan ya tidak mendapat pahala. Contohnya adalah puasa Senin Kemis dilaksanakan pada hari Senin dan hari Kamis. Kemudian puasa Daud ini 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak, jadi selang-seling. Kemudian puasa tengah bulan, puasa Ayamul Bid, itu pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriah ya. Kemudian puasa Syawal, itu puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan. Kemudian ada puasa Asyura, kemudian ada puasa Arafah, kemudian ada puasa Tasu'a juga. Tasu'a itu barengannya dengan Asyura. Kemudian yang ketiga ada puasa haram, yaitu dilarang berpuasa pada hari ini. Pada hari apa saja? Pada hari Lebaran Idul Fitri itu tidak boleh berpuasa. Kemudian Idul Adha juga tidak boleh berpuasa. Kemudian setelah Idul Adha ada hari Tasyrik pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, itu tidak boleh berpuasa juga. Kemudian puasa wajib tadi sudah disebutkan, itu ada ya yang kita lakukan tiap tahun adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu terletak pada bulan Ramadan. Nah, dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ini perintah untuk berpuasa Ramadan. Selanjutnya, sebelum berpuasa ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah berakal sehat, tidak gila ya. Kemudian balik. Kemudian yang ketiga kuat berpuasa, tidak sedang sakit. Kemudian syarat sahnya itu Islam. Mumayyiz itu dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian suci dari haid dan nifas. Kemudian berpuasa tidak pada hari yang diharamkan tadi. Ya, selanjutnya ada rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat, yang kedua adalah pelaksanaan puasa sendiri. Puasa itu yaitu menahan dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kemudian apa saja yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa tentu saja makan dan minum dengan sengaja. Bagaimana kalau lupa? Kalau lupa terus makan itu tidak apa-apa karena dia tidak sengaja. Kalau sengaja itu baru batal. Kemudian muntah dengan sengaja, hilang akal, kemudian haid, dan yang terakhir adalah murtad. Murtad itu keluar dari Islam, maka puasanya batal. Kemudian selain hal yang membatalkan puasa, ada juga perbuatan yang menyebabkan pahala puasa itu berkurang. Contohnya berkata kotor, melihat hal yang tidak pantas, berkelahi, menggunjing, menggosip, menghina, berbohong, kemudian hasad, dan perbuatan buruk yang lain. Kemudian ketika berpuasa, supaya pahalanya lebih banyak, itu ada hal-hal yang bisa dilakukan. Contohnya mengakhirkan makan sahur. Jadi sahurnya itu mepet-mepet dengan waktu subuh. Kemudian yang kedua menyegerakan berbuka. Artinya ketika sudah masuk waktu maghrib, maka segera membaca doa dan langsung berbuka. Kemudian yang ketiga berbuka dengan yang manis. Yang keempat
memperbanyak amalan sunnah. Amalan sunnah apa saja? Yang pertama sholat tarawih, kemudian sholat witir, kemudian i'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid itu berdiam diri di masjid sambil melakukan amalan-amalan seperti membaca Quran, kemudian berzikir, kemudian belajar juga bisa. Kemudian yang keempat, di bulan Ramadan itu disunahkan untuk tadarus Al-Quran. Nah, kalau sudah berpuasa di bulan Ramadan itu dapat hikmah-hikmah berpuasa. Kita dapat hikmah-hikmah berpuasa. Yang pertama adalah mendidik untuk berbuat jujur. Yang kedua, menumbuhkan sikap disiplin. Yang ketiga, memupuk rasa sabar. Yang keempat, mengembangkan rasa kesetiakawanan sosial karena kita merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang lapar, kemudian bisa menjaga kesehatan. Itu hikmahnya. Nah, itu saja penjelasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.